Sementara kami di sini benar-benar mencari nafkah susah, sementara ada yang berleha-leha. Anak kami mencari pekerjaan susahnya minta ampun. Tapi ini ada yang diberi karpet merah dari ya yang namanya gimana ya, anak presiden gitu ya. Kita ingin benar-benar memajukan atau menurunkan ya itu lagi Bram. Mereka itu merampok dengan alasan investasi. Setuju nggak? Ingat nggak waktu para termul itu ngomong, wah hebat banget nih Jokowi membuka jalan di Papua, ingat? Ingat ya, bangga banget Papua ada jalan, betul? Ternyata buat apa jalannya, Bu? Ternyata hanya untuk memuluskan bisnis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Mama bagaimana, masih semangat? Luar biasa. Terima kasih Bapak Polisi yang telah menjaga kami dan membimbing kami ya, supaya kami aman, tidak seperti yang kemarin-kemarin diseret-seret ya. Kami di sini hanya ingin meluapkan unek-unek, lebih cek temanya. Kami salah satu perwakilan dari Banten ya, ibu-ibu nelayan lah, biasa ibu-ibu nelayan yang rumahnya di abrik-abrik gitu ya, di pagar-pagar. Nah, sementara kami di sini benar-benar mencari nafkah susah, sementara ada yang berleha-leha. Anak kami mencari pekerjaan susahnya minta ampun. Tapi ini ada yang diberi karpet merah dari ya yang namanya gimana ya, anak presiden gitu ya. Kita ingin benar-benar memajukan atau menurunkan ya itu lagi Bram. Karena apa? Karena salah satunya dari beliau itu tidak pantas. Masih banyak orang-orang yang cerdas ya di situ, yang pintar, yang punya kredibilitas tinggi, yang insinyur, yang dokter, yang sekolahnya di luar negeri. Ya, tapi ini sekolahnya apa, ijazahnya udah tahu belum ijazahnya? Ya, rakyat yang tahu ya. Kami mah hanya menyampaikan unek-unek. Bapak-bapak, ibu-ibu, mama juga tahu di sini masih banyak anak bangsa yang pintar, yang cerdas. Ayo kita dukung pendamping presiden kita, Bapak Prabowo, supaya seide, searah, senaungan, benar-benar sejalan dengan Bapak Prabowo. Ini mah Bapak Prabowo jalan, harusnya kan biasanya yang mendampingi wakilnya, tapi ini sama AHY, mana itu wapresnya. Nah, dari situ rakyat udah tanda tanya. Nah, kami tidak harus menguak-uak bukan kejelekan, jadi itu mah fakta ya. Hanya bukan kami di sini ingin memajukan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Diganti sama yang lain itu terserah sama Bapak Presiden. Ya, di sini harus ada benar-benar orang-orang yang berani mengeluarkan suara, walaupun kami di sini rakyat yang terdolimi, tapi kami mengeluarkan unek-unek dengan sepenuh hati. Tidak ada yang membayar kami dari sini, dari Banten ke sini dengan biaya sendiri. Tidak ada yang memfasilitasi, makan sendiri, ongkos sendiri. Ya benar-benar ibu. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi mohon Bapak Presiden cepat ambil keputusan, wakil rakyat yang sedang bergelut di situ ya, cepat ambil keputusan. Kami rakyat di sini menunggu. Apalah artinya ada wakil rakyat kalau tidak bisa mewakili kami tidak bisa apa-apa, hanya bisa bersuara oar-oaran ya, walaupun sepatah dua patah kata, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh para wakil rakyat yang duduk di sana. Turunkan Gibran, majukan Gibran. Tidak pantas untuk mendampingi Bapak Presiden kita yang benar-benar banyak sekali pekerjaannya. Belum itu kemiskinan, belum itu pengangguran, belum itu sekarang menghadapi perang. Nah, bagaimana itu strateginya wakil kita? Apakah pantas dikeluarkan atau tapi dimajukan? Anda setuju enggak? Setuju.
Ya hanya itu dulu mungkin yang udah dari kami, yang perwakilan dari Banten. Mudah-mudahan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imas ini dari lingkungan nelayan, di mana tempat hidup mereka sekarang lagi dizolimi, di mana laut aja sekarang dipagerin, laut sekarang dipetak-petakin. Bagaimana bisa ada SHM di dalam laut? Lucu banget kan, kalau nggak orang kuat mana mungkin bisa dia metak-metakin laut ya. Sampai sudah ada sertifikatnya tuh laut. Di mana sejarahnya ada laut bisa bersertifikat? Gua tanya. Pejabat bisa aja ngeles karena sedimen kapan? 30 tahun, 50 tahun yang lalu. Emang aguan udah jadi 30 tahun yang lalu. Jadi bapak-bapak para pejabat, jangan dianggap kami rakyat ini buta, tidak punya mata, tidak punya telinga. Betul? Kami tahu kok, kong kali kong Anda itu kami tahu. Ketika kemarin kami ke Tanjung Pasir, ini sedikit melenceng dari tujuan kita, tapi kan sama ya, ini bapak anak ya. Kami ngobrol sama nelayan. Bapak, kok baru sekarang bapak teriak tentang kasus ini? Kan ini sudah lama, udah banyak terjadi pembangunan di mana-mana. Apa dia bilang? Ibu kan tahu kemarin presidennya siapa? Masya Allah. Pada saat rezim yang lama, kalau nggak sejalan ya udah selesai. Entah dikemanain tuh orang, betul? Itulah yang membuat mereka tidak berani. Artinya sekarang mereka meminta kepada pemerintahan yang baru, kepada Bapak Prabowo, untuk mendengarkan keluh kesah mereka, untuk mendengarkan curhatan mereka, termasuk laporan-laporan mereka. Kayaknya selama kita setahun terakhir ya, itu yang namanya kasus di negeri ini kok numplek-plek banyak banget. Belum selesai yang satu, udah muncul yang lain. Yang satu belum ditangkap, udah muncul lagi. Nah, ini info aja, kemarin Nadiem Makarim sudah diperiksa di kejaksaan. Itu ya, yang namanya menteri, laptop aja dia korupsi. Angkanya itu triliun. Coba cek kekayaan Nadiem selama jadi menteri 5 tahun, nambahnya berapa? Itu menteri apa makelar? Nah, coba ya, kalau kita ingat-ingat zaman Soekarno-Hatta, kan masih banyak pembangunan tuh zaman-zaman lama ya. Dia mau bangun waduk, kira-kira ada nggak Bung Hatta ngomong, ntar yang bikin proyeknya ponakan gue? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Beda banget sama sekarang. Boleh dicek Gibran ini, Gibran adiknya Kaisang, Bobi Kahiyang, cek berapa banyak dia punya bisnis. Ya, bersama Raffi Ahmad dalam jangka waktu 20 tahun mereka mendirikan 35 perusahaan yang walau alam uangnya dari mana. Sudah ada dari, aku lupa, Indonesia Watch kalau nggak salah, yang menyatakan adanya aliran money laundry ke Raffi Ahmad, tapi tidak ada tuh kelanjutannya. Padahal itu sudah disarankan untuk diperiksa. Ada nggak Raffi Ahmad kena tangkap sekarang? Malah dia lebih kaya sekarang dengan jabatan sebagai wakil menteri. Ya, wakil menteri karena apa? Karena dekat sama si Bubu Fafa ini. Ya, karena dia dapat cuan. Dia bikin restoran sebulan tutup kok. Jadi kita patut curigai kekayaan dia dari mana. Setuju? Kita suarakan lagi ya. Terutama Gibran. Ingat ya ibu-ibu, pada saat Pak Jokowi ditanya apakah anaknya tertarik ke politik, apa jawab Pak Jokowi? Anaknya lebih senang bisnis, martabak, jual pisang. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu pernah nggak beli pisang di tempatnya anak-anak Pak Jokowi? Pernah nggak? Kayaknya nggak laku ya?
Ya, saya pernah di Mall Pavilion di Malaysia, dia juga buka di Malaysia loh. Sampai ada marketingnya khusus. Tapi nggak ada yang beli. Saya aja malas beli di situ. Saya paling suka pisang goreng. Tapi khusus untuk pisang goreng itu no way. Nggak ada yang beli. Demi Allah. Saya duduk di food court itu di Pavilion. Tapi gayanya mereka pakai marketing sama mahasiswa Indonesia. Itulah kalau orang punya koneksi, dia punya duit banyak, ya. Kita ingat waktu zaman kebakaran hutan, kok ada grup Sinarmas itu kena denda triliunan. Tetapi denda ini nggak jadi, semacam barter dengan dana yang diberikan kepada anak-anak Pak Jokowi. Angkanya itu sekitar 100 miliaran. Sehingga anak Pak Jokowi bisa beli saham di Udang Faname, saya ingat banget. Dan orang Sinarmasnya itu anaknya jadi apa, Bu? Duta besar di Korea. Kok memerintah atau megang pemerintahan kok kayak gitu loh. Yang dilihat bukan kompetensi, tapi kedekatannya, hubungannya, iya kan? Relasi. Akhirnya apa? Karena mereka tidak kompeten, yang ujung-ujungnya ya cuan yang dicari, bukan membangun. Saya ingat satu kata Pak Komeks bilang bahwa perampok mereka pemerintah itu ya, perampok itu ya, mereka itu merampok dengan alasan investasi. Setuju nggak? Ingat nggak waktu para termul itu ngomong, wah hebat banget nih Jokowi membuka jalan di Papua, ingat? Ingat ya, bangga banget Papua ada jalan, betul? Ternyata buat apa jalannya, Bu? Ternyata hanya untuk memuluskan bisnis mereka, mengangkut nikel di Raja Ampat, betul ya? Padahal rakyat Papua sudah ngomong, Papua nggak butuh jalan. Papua nggak butuh jalan, apalagi jalan-jalan yang mulus, mereka nggak butuh. Mereka baju aja nggak pakai, gitu loh. Betul ya? Kalau zaman dulu, zaman Bapak Presiden Soeharto ada namanya GBHN, betul? Garis-garis besar haluan negara. Jadi itu adalah perencanaan selama 5 tahun ya. Ya, Repelita. Tahun ini dia menyelesaikan proyek ini. Itu ada tuh, timelinenya ada, proyeknya ada, budgetnya ada, sehingga bisa dilihat hasilnya, betul? Kira-kira waktu zaman Jokowi ada nggak yang kayak gitu? Boro-boro, IKN aja kayak sulap. Tiba-tiba udah ada IKN. Cuma karena perencanaannya kurang, ya Garudanya melehoy. Garuda tuh mestinya begini tegap, lah ini melehoy. Sehingga sekarang IKN itu bukannya menjadi tempat perkantoran, kabar-kabarnya dipakai untuk sarang prostitusi. Tolong Pak, itu puluhan triliun uang kita dipakai di situ, betul? Tolong, ini amanat rakyat. Anda yang sudah melaksanakan pembangunan dengan salah, ada pertanggungjawabannya di muka hukum dan di atas, betul? Kalau tidak di dunia, maka pasti di akhirat, betul ya? Ibu-ibu silakan. Sampai ngomong. Ayo. Mana Susan? Siapa? Kami emak-emak ini bukan ahli hukum, kami bukan juga, kami hanya ibu rumah tangga. Tapi kami punya otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mama di sini menunjukkan untuk memakzulkan Gibran, menurunkan Gibran Raka Bumi Raka segera. Jadi kita di sini sudah kedua kali
untuk menunjukkan aksi. Semoga Bapak Prabowo melihat semua ini dan akan secepatnya dimakzulkan. Amin. Jadi kita rakyat tidak butuh wapres yang tidak berpengalaman, dari umur juga sudah tidak memungkinkan karena undang-undang 40 tahun. Indonesia butuh wapres yang hebat, yang berani, yang gagah, yang berilmu tinggi. Jadi kita harus tunjukkan semua aksi kita yang kedua kali ini agar semua dimakzulkan secepatnya. Jadi kita tidak bisa berdiam diri. Ya, kita semuanya harus turun. Kita ingat sekalian, kita reuni yang dulu-dulu sudah semua harus menunjukkan aksinya. Tolak terus aksi, kita harus terus menunjukkan ke aksi kita selama ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai mundur, terus kita peduli. Jadi kita harus terus lengserkan Gibran dan adili juga Jokowi. Kita harus terus bersuara, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun, turun, turun si Gibran, turun si Gibran sekarang juga. Turun, turun, turun si Gibran, turun si Gibran sekarang juga.